Di video kali ini kita akan belajar lagi install ulang sistem operasi. Yang mau kita install di sini sistem operasinya kita coba dulu Windows 8. Kalaupun nanti tidak bisa, kita akan coba ke Windows 7. Saya ragu Windows yang saya punya ini Windows 8 agak sudah lama saya nggak pernah pakai. Jadi nanti di sini kita juga mau bedakan bagaimana sistem operasi yang legacy ataupun yang UEFI. Nanti kita sesuaikan bagaimana membedakan GPT dan MBR. Ya, GPT untuk pemakaian biasanya, untuk UEFI dan legacy biasanya dipakai untuk MBR. Dan sebelum kita mulai menginstal, ini sekalian kita juga belajar bagaimana membuat sistem operasi ke flash disk dengan menggunakan aplikasi Rufus. Dan kita coba buat di sini laptop yang kita install. Saya ambil contoh, ini sudah laptop tipe lama dan ini sudah saya sedikit modifikasi. Ini harusnya laptop tapi saya pasang di belakang seperti ini, saya tempelkan jadi seperti PC all in one ini. Jadi sebenarnya ini laptop yang nempel di monitor PC. Nih, bisa dilihat ya. Ini bentuknya seperti ini. Nah, oke, bisa jelas ya. Ini laptop Toshiba satelit. Berapa ini tipenya? 6 berapa ini? Nanti kita lihat tipe apa ya. Saya lupa tipe berapa ini. Kita lihat nanti di spek detailnya. Terus kabel VGA-nya sedikit bergeser, kita paskan dulu. Oke, sudah. Ini agak repot karena USB-nya cuma satu, dan kita coba kopikan dulu sistem operasinya Windows 8. Ini Windows, sebentar, bisa ya. Di sini saya ada punya sistem operasi Windows 8 Pro. Kita coba dulu. Kemarin itu Windows 10 yang kita install 64 bit, dan sekarang ini kita install nih ada kali 86 dibuat di sini, berarti ini 32 bit. Kita coba dulu install sistem operasi yang ini. Kita copy, simpan dulu di sini. Tidak bisa saya langsung colokkan flash disk ke apa ya, karena laptop ini colokan USB-nya cuma 2. Kalau saya colok langsung flash disk nggak bisa. Jadi harus kita copy dulu dia ke drive yang ada di laptop ini, kemudian nanti kita masukkan flash disknya. Dan aplikasi Rufusnya kita coba copy juga. Rufus. Untuk aplikasi Rufusnya bisa di-download dari situs resminya. Yang bingung nanti gimana cara downloadnya bisa komen. Rufus, sebentar, disoft. Rufus. Ini di mana ya? Sebentar, saya copy dulu ke
PC saya. Rupusnya sudah saya kopikan ke flash disk ini, dan ini kita eject dulu flash disknya. Hard disk eksternalnya maksudnya. Kita eject dulu. Oke, ini flash disknya. Ini aplikasi Rupusnya saya copy dulu ke C, paste. Nah, kalaupun nanti ada yang mau ditanya-tanya ataupun ada butuh aplikasi gitu ya, bisa langsung komen, nanti kita kasih link-link download aplikasinya. Kita jalankan Rupusnya, yes, ini no. Nah, ini flash disk yang saya barusan colok, kemudian select untuk kita cari file Windows 8 yang kita copy ke C. Nah, yang ini. Oke. Nah, di sini GPT biasanya dipakai untuk laptop yang terbaru, yang sudah BIOS-nya menggunakan UEFI. Nanti laptop yang terbaru, kalaupun tidak ada kita cari di BIOS itu UEFI, kalau dia produksinya di atas 2018 segitu ke atas, itu biasanya sudah hanya support UEFI untuk laptop biasanya. Tapi karena laptop yang mau kita install sekarang ini itu supportnya MBR, dan ini BIOS-nya BIOS tipe lama. Yang MBR ini bisa juga untuk UEFI dan bisa juga untuk legacy. Kalau GPT tadi hanya untuk UEFI saja. Oke ya. Ini kita buat ke MBR. Jadi itu bedanya ya. Untuk laptop yang terbaru gunakan GPT. Untuk laptop lama atau PC lama gunakan dia MBR yang BIOS lama. BIOS terbaru GPT. Bisa ya. Nah, kalaupun nanti ada kendala dalam penginstal ulangan sistem operasi di laptop, bisa langsung komen. Nah, ini kita pilih NTFS. Untuk volume labelnya ini ya biarkan saja gitu, untuk hanya namanya aja. Kalau sudah start, oke, kita tunggu sampai 100%. Oke, selesai. Nah, kalaupun nanti di yang kalian buat ada prosesnya gagal, itu bisa jadi karena flash disknya kondisinya sudah nggak bagus. Kalau gagal nanti sudah proses tiba-tiba error gitu ya, bisa ganti flash disk ke yang lebih bagus lagi tuh, atau kondisi yang bagus. Ini kalau sudah kita close. Nah, kalau sudah di flash disk kita ini sudah ada Windows 8, kita coba restart. Ini sekarang Windows 10 ya, Windows 7 ya. Yang kita gunakan sekarang ini Windows 7. Disk. Kondisi RAM-nya kita lihat, ini RAM-nya 3 GB ya. 372. Windows 7 Ultimate 32 bit. Yang mungkin kita install sekarang juga 32 bit Windows 8. Itu perbedaannya.
Windows 32 bit itu biasanya digunakan, saya sendiri ya menggunakannya untuk penggunaan yang ringan-ringan. Itu dia. Kalau untuk yang penggunaan berat biasanya 64 bit untuk game, untuk edit video seperti itu ya. Kita restart sekarang dan kita booting dari flash disk. Mungkin dari kalian yang belum pernah install Windows 8 atau belum pernah lihat Windows 8, ini bisa kita lihat nanti. Boot menu F12, tekan tombol F12. Oh, klik kelewatan. Aduh, mungkin tombol keyboard saya nggak berfungsi lagi. Lebih bagus nanti kita atur di BIOS saja nanti. Restart. Kita masuk ke BIOS F2. Kalau laptop itu tombol ke BIOS-nya biasanya F2. F2. Ya. Oh iya, tombol keyboardnya masih dilepas. Aduh. Ini dia masalahnya. Colokan USB kita cuman 2 yang ada. Yaitu yang digunakan satu untuk flash disk, satu untuk mouse. Nah, ini dia. Laptop Toshiba ini saya tadi tekan-tekan F12, rupanya keyboardnya belum tercolok. Nah, ini keyboardnya. Nanti kalau sudah restart, ini tekan F12, ada boot menu F12 di sini. Enak, menu. Ada tulisan boot menu ya. Sekarang kita pilih yang USB, Oke. Nanti muncul press ini key, tekan. Oh, udah langsung masuk ya. Langsung masuk dia ke proses install. Nih, Windows 8 ya. Untuk language to install itu biasanya tidak ada bahasa Indonesia. Time currency format ini baru ada Indonesia. Keyboard or input methodnya ya US saja kita buat. Kemudian next, install now. Repair ini untuk memperbaiki boot yang bermasalah, file boot yang bermasalah. Install now. Jadi untuk kalian, Windows yang kita gunakan itu nanti bisa berbeda-beda tergantung file yang kita punya itu bisa nanti sudah hasil modifikasi. Jadi jangan hanya samakan dengan yang saya install ini. Bisa jadi nanti Windows 8 yang kalian punya itu supportnya hanya GPT, supportnya hanya legacy gitu ya. Tergantung kadang dari yang modifikasi. Kalau bawaan biasanya ya beginilah standarnya. I accept, next. Custom install, upgrade install itu untuk meningkatkan upgrade. Ya, sekarang kita install Windows 8-nya, pilih custom. Nah, ini partisi yang ada. Ini partisi dari Windows 7 dan ini drive C-nya, ini drive D-nya. Di drive D ini ada data. Di sini hanya sistem operasinya aja.
Mulai dari sini kita delete, pilih delete ini. Karena saya nggak ada mouse, saya menggunakan shortcut alternatif D. Nah, sekarang saya arahkan ke partisi satunya. Ini untuk membagi partisi ya, tanpa menghilangkan data yang ada di drive D. Sekarang partisi C-nya saya hapus. Oke, kalau sudah ini yang bawahnya nggak usah lagi. Baru masuk ke new. Alternatif E. Ya kita buat untuk drive C-nya di sini 100 GB, sebenarnya 70 pun sudah bisa itu. Apply. Oke. Nah, sebelum kita install, format dulu C yang baru kita. Format ini. Format ya. Oke. Kalau sudah diformat, langsung kita pilih next. Kita tunggu sampai 100%. Restart. Boot menu. Ini sekarang kita jangan ada dari flash disk lagi, masuk ke hard disknya. Getting device ready, ini proses pembacaan perangkat-perangkatnya.
Kita buat nama PC-nya TKJ aja ya. TKJ ya, cukup TKJ aja kita buat. Next. Nah, ini kita pilih use express yang ini aja. Use express aja kita buat ya. Nama dari usernya TKJ lagi lah kita buat TKJ 1 gitu. Ini asal-asal aja karena untuk latihan aja kita. Finish password nggak usah buat dulu. Finish. Ini password kita ketikkan password. Kalau mau buat password, re-enter password, kita ulang lagi. Password hint. Ini biasanya kalau kita lupa password, nanti kira-kira ada nanti peringatan untuk mengingatkan kita password yang kita buat ini gitu. Itu biasanya digunakan untuk yang lupa password. Finish. Mungkin dari kalian yang belum pernah lihat Windows 8 ini, karena memang ini jarang digunakan karena penggunaan aplikasi banyak tidak cocok di sini. Seperti untuk game, untuk editing banyak aplikasi yang tidak cocok dengan Windows 8 ini. Makanya umur penggunaannya ini hanya sebentar aja, hanya dibandingkan dengan Windows 7 sama Windows 10. Bahkan sampai sekarang Windows 7 masih banyak penggunanya, tapi kalau Windows 8 ini sudah jarang. Banyak yang turun ke Windows 7 ataupun naik ke Windows 10. Di bawah Windows 7 ada juga Windows yang dianggap gagal, itu Windows Vista. Nanti kita coba install Windows Vista. Masih mirip dengan Windows 7. Nah, ini dia tampilan utama dari Windows 8. Hampir mirip dengan Windows 10 ini. Yang beda di sini Windows 8 startnya itu. Kita coba ya. Ini saya cabut dulu flash disknya. Ini yang beda kalau kita klik start, nah tampilannya seperti ini. Nah, menu-menunya nanti di sini biasanya kan untuk kita coba kembali ke desktop, klik desktop yang ini. Biasanya kan kita klik ini muncul di sini menunya di samping ini, tapi ini beda, kita klik jadi tampilannya seperti ini. Ini banyak juga kewalahan orang pakai seperti ini, menunya agak beda gitu ya. Nah, untuk masuk ke desktop dan aplikasi lain kalau ada gitu ya. Nih. Ini dia ciri khas dari Windows 8. Ini sekarang tinggal install drivernya, aktivasi Windowsnya, klik kanan disk PC, atau sama sama seperti penginstalan di Windows 10. Kalau pertama kali selesai install ulang seperti ini, biasanya saya ke personalis, ke change mouse desktop. Ini bukan ini change desktop icon. Saya tampilkan di desktop control panel sama komputernya. Ini allow-nya saya buang, apply, oke. Kemudian kembali ke disk PC, properties, advance.
komputer name, bukan di advance ini, setting. Dan untuk lebih ringan Windowsnya, biasanya saya adjust for base, dan kemudian ini saya 2 dari bawah saya aktifkan untuk tampilannya lebih ringan. Karena ini kan taskbarnya ini agak transparan kan. Kalau ini sudah kita rubah nanti jadi agak kasar tampilannya. Nih agak kasar ya. Kalau di Windows 8 ini tidak terlalu nampak, biasanya di Windows 7 tuh. Nah, ciri-ciri dari Windows 8 ini ada nih, kita arahkan ke kanan, muncul. Oh, tadi muncul. Oh, ini sudah dihilangkan fiturnya karena sudah kita klik kanan tadi. Properties, Advanced, Setting. Kita pilih just yang ini, for base appearance. Apply. Nah, ini salah satu fitur ini kita nonaktifkan. Yang tadi kita mana tadi ya? Yang tadi kita arahkan ke sini langsung ada muncul ya. Saya juga udah lama nih tidak menggunakan Windows 8, jadi udah agak-agak lupa ini dia. Kalau kita arahkan ke sudut ini ada muncul menu seperti ini ya. Itu satu ciri-ciri dari Windows 8. Kita kembalikan tadi settingan kita, klik kanan di PC-nya, Advanced System, Setting, Adjust, yang ini, 2 dari bawah. Oke, kalau sudah, klik kanan di PC, Properties, aktivasi is not active. Biasanya untuk aktivasi Windows bisa banyak aplikasi yang digunakan. Di sini saya coba gunakan nama aplikasinya AACT. Kita coba ya. Yang belum tahu aktivasi Windows, kita install dulu WinRAR. WinRAR-nya harus 32 bit. Dan aplikasi yang kita gunakan juga harus 32 bit sesuai Windows yang kita gunakan. Ini AACT. Windows yang kita punya 32 bit nih ya. Dan kita lihat Windows Activation. Kalau sudah successful, nanti kita cek apakah sudah aktif Windowsnya. Ini successful ya. Klik kanan di PC, Properties, is active ya. Sudah aktif. Gitu cara aktivasinya. Sekarang ini tinggal install drivernya dan aplikasi lengkapnya. Untuk caranya ini sudah ada video saya buat untuk mempersingkat durasi kita. Ya sampai di sini aja dulu. Tinggal driver. Kalau ini yang versi Intel harus ada klik kanan di desktop yang kosong, grafik. Ya kalaupun kalian ada yang pengen ini dibuat komplit, bisa komen silakan komen langsung gitu ya. Kita akan buatkan, karena untuk sekarang ini hanya saya mengirit durasi, hanya membedakan cara install Windows 10 dan Windows 8 dan penggunaan UEFI dan Legacy gitu ya, GPT dan MBR. Ya mudah-mudahan sedikit yang saya jelaskan ini kalian bisa paham. Dan kalaupun kalian suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe. Tekan juga tanda loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.